Ya, jadi tadi ya, eh, pemantauan, setelah dilakukan pemantauan, teman-teman mengambil keputusan ya. Keputusannya perlu dikendalikan atau tidak. Kalau perlu dikendalikan tadi, memperhatikan faktor ekologi, sosial, dan efisiensi. Ya. Kalau memang ya, tadi, kalau benihnya varietas unggulnya ada ya, pakai. Kalau tidak ada ya, alternatif yang lain contohnya ya. Kemudian yaitu supaya agroekosistemnya ini seimbang ya teman-teman ya, peran-peran di agroekosistemnya. Ini next saja, ini juga next saja ya. Nah, dukungan biasanya ya kalau di lapangan nih ada dukungan. Ini saya ngambil dari websitenya kementerian ya, di tanaman pangan. Ya, jadi dukungan kegiatan yang sekarang sudah banyak dilakukan di lapangan ya, sehingga PHT ini bisa berjalan. Ini contoh kecilnya ada pembuatan rumah burung hantu ya, atau pembuatan rumah burung hantu ini tujuannya untuk apa ya? Rumah burung hantu untuk apa? Pengendalian apa? Hama tikus. Sama Tikus. tikus ya. Jadi burung hantu ini dia berperan sebagai predator ya, predator dari hama vertebrata ya. Jadi seperti itu. Perbanyakan APH. APH ini adalah agens pengendali hayati ya. Agens pengendali hayati eh, tadi contohnya ya. Kalau misalkan predator ya berarti kita bisa diperbanyak predatornya ya. Kemudian parasitoid juga sama. Dengan cara apa? Refugia tahu ya, refugia ya. Apa itu refugia? Apa itu refugia? Ada yang pernah mendengar refugia? Tanaman Refugi. bunga. Ya, betul ya, ini saya. Refugi ini adalah ibaratnya kita menyediakan rumah ya. Refugi itu tempat penangkaran ya. Tempat pengungsian mungkin ya. Ada istilahnya pengungsian, tapi mungkin di sini adalah penangkaran. Bagaimana cara kita memperbanyak musuh alami ya? Ya contohnya dengan menyediakan rumahnya dulu. Rumahnya di mana? Ya, rumahnya ya kita kalau misalkan musuh alami hama ya, musuh alami hama kan dia umumnya dari ordo Hymenoptera ya. Contohnya misalkan Hymenoptera, ada juga dari Orthoptera ya. Ada juga dari apa lagi ya? Hymenoptera, banyaknya musuh alami dari Hymenoptera ya. Nah, itu ordo-ordo tersebut tertarik ke warna-warna tertentu ya. Kemudian tertarik dengan adanya polen ya, bunang sari, kemudian apa namanya? Serbuk polen ya. Nah, itu kan banyak tersedia di tanaman yang memiliki bunga ya, polen-polen tersebut ya. Makanya bagaimana cara memperbanyaknya adalah dengan menanam tanaman bunga-bungaan ya, tanaman yang menghasilkan bunga dengan warna yang mencolok, sehingga tujuannya adalah untuk mengundang musuh alami ya. Kenapa bisa terundang ya? Tadi ya, selain warnanya mencolok, bunga itu menghasilkan polen ya. Polen ini bisa digunakan oleh tadi Ordo Hymenoptera ya. Hymenoptera itu contohnya seperti lebah ya. Lebah tawon itu Hymenoptera ya. Cuma ada jenis spesies yang lain yang dia berperan sebagai musuh alami ya. Karena satu ordo kemungkinan besar dia tertarik ke satu objek yang sama. Contohnya seperti tadi tertarik ke polen ya. Kemudian pemberdayaan petani dalam pemasyarakatan PHT ya. Nah, tadi kalau kalau tahun 84 itu PHT masih digagas oleh 32 orang ya. Tapi saat ini PHT itu sudah 200.000 orang ya. 200.000 orang yang sudah menerapkan PHT ini termasuk ke dalam pemberdayaan petani dalam pemasyarakatan PHT atau P4 ya. Kemudian ini DM area BTS ini mungkin barrier trap system ya. Jadi untuk tikus juga sarana pengendalian, kemudian gerakan pengendalian, pelayanan agen sayati dan PPHT skala luas. Ini mungkin dukungannya. Nah, ini contohnya di padi ya, teman-teman ya. PHT di padi itu contohnya di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan ya. Ini apa namanya? Ada produksi ya yang harus dicapai, tapi ternyata
luas serangan OPT ini 75% ya. Seperti itu. Kemudian apa 60% ya. DPI ini daerah eh, yang ditangani ya, yang diamati seperti itu. Nah, mungkin saya pindah slide dulu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak terkait PHT di Indonesia? Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Ada istilah ya. Kalau teman-teman nanya itu berarti ada hadir ya. Artinya mikir ya. eh, Dalam kuliah ini berpikir ya. Berpikir sehingga ada pertanyaan ya. Ayo, ada pertanyaan? Sebelum saya pindah slide. Oke, ini mungkin saya hanya hanya mau menampilkan contoh-contoh kasus saja ya selanjutnya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini saya dapatkan dari apa namanya dari forum ya. Jadi pengalaman petani menerapkan sistem PHT. Jadi ini di Lamongan ya teman-teman ya. Jadi kenapa di Lamongan ini di Desa Besur ya? Kenapa menerapkan PHT? Ya, jadi PHT ini diterapkan karena didasari dari adanya kegagalan panen ya teman-teman ya. Karena serangan hama warang coklat dan kepinding. Ada yang tahu kepinding? Kepinding, hama kepinding tanah. Coba googling apa itu kepinding. Kepinding tanah. Sudah dapat? Sudah? Kumbang ya. Dia kumbang termasuk dalam ordo Coleoptera. Dia kumbang tapi dia di air ya. Dia hidupnya di air ya. Itu kemudian hama warang coklat ya. Jadi petani di sana ya mau tidak mau ya dengan bantuan tadi mungkin ya eh, orang yang sudah melakukan pendidikan di SLPHT ya, POPT ya. Jadi menerapkan PHT. Jadi mungkin PHT hingga kini terus diterapkan sebagai jalan sunyi menghindari gagal gagal panen ya. Cara cara yang dilakukan oleh Desa Besur seperti apa kita lihat ya. Yang pertama ya, sebentar, adalah menggantikan peran strategi pemerintah desa di sektor pertanian ya. Jadi PHT ini juga sebetulnya harus ada dukungan dari pemerintah ya, teman-teman ya. Jadi nggak mungkin, misalkan Fauzia punya lahan, misalkan kita nih di forum ini ya, di kelas ini tuh satu desa ya. Saya di desa satu desa bareng kalian ya, dengan 30 orang. Ada 31 orang di desa yang sama. Nah, kita anggota desanya, kita punya lahan ya, kita punya lahan. Nggak mungkin Fauzia menerapkan PHT, saya tidak menerapkan. Dampaknya apa? Kalau tidak kompak seperti itu. Misalkan di sini ada 30 orang ya, yang menerapkan PHT hanya 5 orang saja. 5 petani saja yang menerapkan PHT. Apa dampaknya kalau hanya sebagian saja yang menerapkan PHT? Itulah gunanya ada kelompok tani ya, teman-teman ya. Kelompok tani. Kelompok tani itu dia fungsinya bukan hanya untuk mengumpulkan petani bukan, tapi adalah untuk menjadi kaki tangan pemerintah dalam hal tadi, misalkan ada kebijakan atau hilirisasi teknologi itu melaluinya Gapoktan ya. Karena petani di kita itu bukan petani seperti di luar ya. Kalau di luar mungkin kepemilikan lahannya besar-besar ya. Misalkan ya, Nadine punya lahan kalau kalau misalkan ya, Nadine ini adalah petani di luar negeri misalkan.
dia memiliki lahan yang mungkin luas ya, teman-teman ya. Kalau di kita itu kecil-kecil kepemilikannya ya. Nah, oleh karena itu dalam menerapkan PHT itu harus ada turut serta dari pemerintah ya. Kalau dalam tingkat satuan organisasi kecil ya, bukan RT RW tapi eh, dalam hal di desa ya, berarti ada peran serta harus dari kepala desanya seperti itu ya. Jadi kemudian kepala desa mungkin menugaskan POPT yang bertugas di wilayahnya ya supaya misalkan ayo kita membuat suatu kebijakan kita menerapkan PHT ya. Jadi nggak bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Dampaknya kalau misalkan hanya ada sebagian saja yang menerapkan, ya hama yang ada di yang tidak menerapkan bisa berpindah ya teman-teman ya. Jadi bisa berpindah ya, siklus hidupnya juga mungkin akan tidak serempak seperti itu. Nah, kemudian nah ini contohnya ya. Kalau di Lamongan ada sekolah lapang ya. Jadi dana desa yang dimiliki oleh ya desa ya, dan desa yang dimiliki oleh desa tersebut salah satunya penggunaannya digunakan untuk sekolah lapang ya. Sekolah lapang ya untuk memberikan pengetahuan dan kompetensi teknis dari setiap petani yang melalui SLPHT atau pelatihan pertanian berbasis ramah lingkungan guna menghindari tadi ya, guna menghindari apa namanya, ibaratnya kita menciptakan kondisi kondisi yang lebih mandiri ya, desa mandiri seperti itu. Nah, ini teman-teman di apa yang dilakukan dari kegiatan sekolah lapang tersebut ini apa namanya tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir ya. Jadi tadi saya sudah sempat katakan bahwa petani di Indonesia saat ini adalah petani dari generasi tua banyaknya ya. Banyak generasi tua seperti itu. Nah, tujuan dari SLPHT ya adalah mengubah pola pikir ya. Pola pikirnya kemudian tujuan lainnya adalah diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif ya. Nah, tadi ya, kita di satu kelas ini misalkan di satu desa yang sama ya. Kalau misalkan hanya ada beberapa saja yang menerapkan PHT itu akan sia-sia ya, teman-teman ya. Akan sia-sia seperti itu. Makanya harus membangun pola kesadaran kolektif tentang kemandirian ya. Jadi supaya dia bisa mengendalikan hama penyakit supaya tidak dinilai egois ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan desa tersebut? Desa tersebut punya laboratorium, teman-teman ya. Punya laboratorium pengembangan agens hayati untuk mengembangkan musuh alami. Apa yang dikendalikan musuh alaminya? Ya. Musuh alami yang dikendalikan ya, contohnya mungkin kalau di padi ada Paenibacillus. Paenibacillus ya. Paenibacillus itu adalah musuh alami atau agens antagonis untuk mengendalikan hama dan penyakit di tanaman padi. Kemudian ada mungkin Bavaria bassiana ya. Nah, ini contohnya ya. Ini nih yang dipegang petani ya di gelas ukur. Ini adalah musuh alami yang sudah dikembangkan ya. Agen sayati yang sudah dikembangkan, kemudian disemprotkan ke lapangan ya. Nah, ini ya. Tuh ya, ada agen sayati ya. Apa saja yang dikembangkan? Ada PGPR juga ya. PGPR itu apa? Plant Growth Promoting Rhizobacteria ya. PGPR. PGPR ini sebetulnya untuk pupuk ya, untuk nutrisi sebetulnya. Kalau agen sayat ini untuk spesifik ke hama, kalau PGPR ini adalah untuk tadi pertumbuhan ya. Kemudian ada trichoderma di sini ya, yang dikembangkan ada trichoderma. Jadi membuat lab bukan lab yang canggih bukan, tapi lab sederhana tujuannya adalah untuk mengendalikan tadi OPT yang ada di desa tersebut ya. Nah, kemudian ini praktiknya ya sudah banyak ditanam refugia di lapangan ya. Jadi kenapa petani mau menanam refugia ya? Ya tadi istilah refugia ini adalah seperti shelter ya, seperti tempat penampungan rumah ya, di mana kenapa kita harus menanam bunga ya? Karena tadi saya bilang ya sebagian besar musuh alami hama itu dari ordo Hymenoptera ya. Hymenoptera itu dia suka sekali dengan polen ya. Polen itu ya dihasilkannya dari bunga ya. Tidak ada ya polen yang dihasilkan dari daun ya. Tidak ada ya dari bunga ya. Makanya kenapa itu logikanya seperti itu ya. Jadi ditanam sehingga
musuh alami itu bisa datang ke sini dan tanaman refugia ini bisa menjadi rumah dan sumber makanan. Ketika ada rumah dan sumber makanan, dia akan melakukan perkembangbiakan. Dampaknya nanti populasi musuh alaminya akan meningkat, ya, akan meningkat. Nah, ini mungkin saya nanya, kenapa PHT? Kenapa harus PHT? Kan ribet ya. Udah Pak, lebih simpel pakai kimiawi lah, cepat gitu ya. Nggak perlulah nanam bunga-bunga seperti itu ya. Nggak perlulah kita memperbanyak agen hayati gitu ya. Pakai di lab capek Pak, udah beli aja di toko, simple gitu ya. Tapi kenapa ya? Kenapa harus PHT? Teman-teman di sini ada yang rencananya setelah lulus nikah? Kenapa PHT? Ya kita ingin menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan ya. Kalau kita egois hanya menggunakan satu saja, contohnya dengan kimiawi saja, nanti dampaknya seperti apa ke depannya? Ya, dampaknya seperti apa? Sudah banyak kasus sekarang ya, ketika misalkan penggunaan pestisida tidak bijak, itu menimbulkan penyakit-penyakit akut dan kronis yang macam-macam sekali ya. Luar biasa sekali banyak penyakit yang macam-macam. Nah, itu simpelnya ya. Kemudian nanti misalkan generasi penerus kalau misalkan sudah tidak bisa ada makanan yang aman, yang secure ya, itu apa yang terjadi ya? Itu ya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan beberapa bagian ya, PHT ini adalah efisiensi cost berkaitan dengan adanya nilai ekonomi ya. Efisien ini adalah kalau kita takar dari segi harga ya, dari segi ekonomis ya. Kenapa efisien? Efisien ini ya tadi ya. Kenapa PHT itu efisien? Karena kita mengendalikan berdasarkan hasil pemantauan ya. Dari hasil pemantauan kita pilih teknologi apa yang digunakan. Bukan berarti serta-merta tanpa pemantauan ya sudah kita tentukan pengendalian menggunakan pestisida kimiawi, bukan. Tapi PHT ini adalah dari hasil pemantauan kita tentukan sesuai dengan kearifan lokal, ketersediaan, sumber daya ya, eh, dari ekologi lingkungannya seperti apa sehingga dikatakan efisien ya. Kemudian produksinya naik ya. Ini mungkin relatif ya, tapi ini kalau diterapkan berangsur-angsur karena ada peran-peran dari musuh alami ya yang saling-saling menjaga satu sama lain itu akan tidak menutup kemungkinan untuk produksinya ini terus-menerus naik ya. Kemudian yang paling penting adalah produknya ini sehat ya, teman-teman ya. Produknya sehat. Kenapa? Karena tidak ada residu pestisida yang ada di situ ya. Kemudian kendalanya ya banyak ya teman-teman ya. Di Indonesia saat ini mungkin umumnya ya sama ya. Karena karena di lapangan itu banyaknya generasi yang sudah sepuh petani ya. Jadi memiliki keterbatasan pengetahuan ya. Kemudian kurang optimalnya peran dan fungsi kelembagaan petani ya. Jadi Poktan itu memang faktanya di lapangan ya banyak yang hanya sebagai lembaga saja untuk mendapatkan bantuan ya, tapi tidak memberikan apa namanya wawasan ya. Jadi Poktan faktanya di lapangan hanya ya sudahlah supaya dapat bantuan kan harus melalui Poktan misalkan ya. Misalkan kartu kartu tani kan itu hanya disalurkan kepada petani yang terdaftar di Poktan ya. Jadi akan sulit sekali jika misalkan ada petani yang tidak tidak ikut serta dalam kelompok tani ya. Eh, jadi hanya sebatas itu ya, ada di beberapa wilayah, tidak semuanya, tidak. Tapi akan lebih baiknya ya, idealnya harus ya selain untuk apa, menjalankan ya kebijakan dari pemerintah ya, Poktan ini juga tempat berdiskusi sebetulnya, harus menjadi tempat berdiskusi, sharing, kemudian tukar pendapat ya, tukar pengalaman antar setiap petani sehingga hal-hal baik ya, best practice dari petani yang lain misalkan yang bisa dicontoh itu bisa diterapkan juga seperti itu. Ya, kemudian
Ada dukungan, ya ini juga sama. Nah, ini mungkin sudah saja ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini waktunya sudah habis. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ayo, ada kemana ini? Ada kemana? Ayo, tidur ya, jangan-jangan ya. Kalau saya sih nggak rugi ya, teman-teman ya. Jujur ya, saya nggak rugi, saya dibayar. Kalau teman-teman bayar, kuliah bayar kan? Kasihan orang tua ya. Ayo, ada pertanyaan? Dan saya, ya, praktikum dengan saya kita akan monitoring, belajar monitoring ya. Jadi tadi dalam pengendalian itu kuncinya di monitoring ya. Jadi nanti praktikumnya monitoring ya. Kalau dengan Blue Twist saya dengar kalian ditugaskan ke lapangan ya. Ditugaskan sendiri ke lapangan ya. Bisa Ya, tapi Pak. bisa. Bisa. Bisa, Pak. Nah, oke. Nah, tapi nanti kalau kita kayaknya bareng-bareng ya. Di lahan belakang kemarin saya sama Vioni ngecek ada tanaman ya. Mungkin kita menilai saja dari satu rumpun bagaimana sih menghitung intensitas penyakit misalkan ya. Untuk menghitung intensitas penyakit itu yang pertama adalah mendiagnosis dulu itu penyakit apa yang ada di situ ya. Banyaknya penyakit apa, penyakitnya gitu ya. Kita tentukan mana penyakit utamanya. Setelah tahu penyakit utamanya, kita identifikasi lagi ya. Kemudian baru kita hitung ya. Kalau saya ingat betul, teman-teman ini generasi COVID ya kemarin ya, TPPT-nya ya. Pengamatannya kan pakai Excel kemarin ya. Ya nggak apa-apa nanti pakai Excel lagi, tapi bukan gambar yang kita nilai intensitasnya. Tapi murni dari tanaman yang bergejala ya. Itu kemudian apalagi ya? Mau praktikum apa? Ini mas saya menawarkan teman-teman. Mau praktikum apa? Apa praktikum yang ingin teman-teman lakukan selain intensitas yang berkaitan dengan PHT? Musuh alami sudah ya. Perbanyakan jamur entomopatogen dengan bulutvis sudah ya. Sudah. Yaitu untuk hama ya. Untuk penyakit kebetulan karena sebetulnya sama ya. Penyakit pun sama ya. Tapi tim saya sekarang sedang mencari dan mengidentifikasi agens antagonis dari limbah jamur konsumsi ya. Jadi media tanamnya itu karena bahan organiknya masih tinggi ya, diduga masih banyak mikroba antagonis di situ ya. Saat ini sudah dapat lebih dari 20 isolat ya teman-teman ya sebagai calon agens antagonis ya. Tapi terserah teman-teman mau praktikum apa selain intensitas di PHT. Ini saja hot water treatment mungkin ya, pelakuan panas ya. Jadi benih ya. Nanti teman-teman gini, benih dari benih dari lapangan ya. Pernah ya blotter ya? Mungkin blotter test kalau yang Bu Lutfi lakukan kan tidak ada perlakuan panas ya. Tidak ada perlakuan panas ya. Jadi nanti mungkin kalau kita benihnya kita rendam dulu di air panas ya. Kemudian ditanam. Nanti satu laginya lihat perbedaannya seperti apa misalkan ya. Nanti kita ciptakan kondisi eh, inokulasi buatan ya. Kita kita semprot dengan inokulum patogen misalkan gitu ya. Atau nanti kita lihatlah yang lain lah. Ya, praktikum PHT minggu depan saja. Minggu 2 minggu ke depan deh. Di minggu ke-15 ya. Habis dong ya berarti cuma sekali ya. Kalau 15 ya. Minggu depan karena berhubung Kamis Jumatnya libur ya. Jumat kan cuti bersama ya. Berarti kita kan efektif kelas itu hanya sampai Rabu ya. Saya rasa teman-teman juga padat sekali ya. Silakan nanti mungkin teman-teman mau Pak kuliahnya kita PHT digabungkan saja minggu depannya lagi 2 kali juga boleh ya. Jadi bisa bisa secara offline mungkin ya enaknya offline sih 2 kali pertemuan itu nanti saya padatkan ya.
Mangga ada pertanyaan? Ada pertanyaan? PHT? PHT? Atau rotasi pestisida? Praktikum rotasi pestisida juga bisa ya. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita akhiri, nyimak nggak nih dari tadi nih? Saya sanksi. Ah, menyimak. Ada yang menyimak, ada yang enggak. Jangan-jangan nih. Ya nggak apa-apa. Silakan. Yang rugi Nyimak, siapa? Pak. Oke, baik. Yang menyimak saya ucapkan terima kasih ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Bapak Ya, silakan. bertanya. Menurut Bapak sendiri, PHT di Indonesia itu udah sukses belum sih, Pak? Belum. Simpel saja ya. Belum ya. Belum ya. Case di kita ya. Ya lihat saja di sekitar kita ya. Simpelnya banyak petani yang masih menerapkan pola pikir lama ya. Pola pikir lama yaitu ya mungkin karena dulu ya salahnya pemerintah lama itu menerapkan yuk kita pakai pestisida saja langsung ya. Contohnya seperti apa? Ya dulu pestisida disubsidi teman-teman ya. Pestisida itu disubsidi dulu ya. Sehingga pola pikir tersebut ya masih terbawa sampai sekarang ya. Karena apa? Karena faktanya di lapangan tadi petani yang ada di lapangan sekarang adalah petani generasi lama. Petani yang ada di generasi tersebut ya, di mana kebijakan tersebut ada sehingga pola pikirnya masih terbawa sampai sekarang. Tapi kita juga nggak boleh pesimis ya teman-teman ya. Ada sebagian yang sukses. Tadi contohnya seperti di Desa Belur ya. Belur dia sudah bisa mandiri ya. Kemudian Karawang sendiri ya teman-teman ya, yang dekat dengan BBPOPT ya Jatisari itu ternyata ya faktanya ya masih banyak yang tidak menerapkan PHT seperti itu ya. Jadi masih menerapkan pola-pola konvensional apa namanya pola-pola konvensional ya. Meskipun ada ya masih banyak yang, sudah banyak yang eh, membangun rumah burung hantu ya. Kemudian Penny ya, saya pernah ke lapangan, petaninya sudah bisa mengembangkan musuh alami sendiri ya, Penny ya. Tapi ya tidak boleh pesimis ya teman-teman di sini ya, ya nanti yang menyukseskan ya, semakin menyukseskan ya, yang mengambil mata kuliah ini khususnya ya. Seperti itu ya pendapat dari saya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Apa harapan teman-teman mengambil mata kuliah ini? Apa yang ingin capai teman-teman dari mengambil mata kuliah ini? Jangan bilang, Pak, biar memenuhi SKS saja. Apa harapannya? Harapan apa yang teman-teman miliki? Kenapa mengambil mata kuliah pilihan ini? Kan ada mata kuliah yang lainnya. Kenapa? Jangan Karena bilang tertarik, Pak. tertarik karena apanya. Karena dari awal semester awal itu kan ada hama-hama gitu, terus serangga dan ngelihat juga sih fenomena di sekitar tuh kan banyak banget penanggulangan hama tuh belum efektif gitu. Jadi tertarik sama gitu. Itu sih, Oh, Pak. oke. Oke, Safa ya. Semoga nanti tercapai ya. Sebetulnya ya, pengetahuan teman-teman itu sudah dapat sebetulnya di TPH dan TPPT. Tapi di di apa namanya? Di PHT ini adalah gabungan. Teman-teman memilih yang mana berdasarkan dari hasil monitoringnya dan ketersediaan teknologi yang ada di sekitar kita. Ya intinya di situ PHT itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup? Ya baik, kalau misalkan nanti di perjalanannya ada pertanyaan, mangga ya, saya sangat open sekali. Bisa kontak saya atau mungkin nanti kalau saya ada di kampus bisa bisa diskusi kita di kampus ya, lebih kurangnya ya. Mungkin karena kita juga memiliki keterbatasan waktu di pertemuan ini, kita bisa akhiri ya pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat.
Sampai bertemu di minggu depan ya. Silakan saya serahkan ke teman-teman saja ya. Pak mau digabungnya nanti 2 minggu ke depan juga boleh ya. Jadi minggu depan supaya Kamis Jumatnya libur misalkan ya. Kan memang libur ya, Kamis Jumat juga libur ya. Jadi mangga saja, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak untuk absennya di kampus atau Waalaikumsalam. bagaimana? Absen kalau sebelumnya di e-kampus. Iya, cuman kemarin kan harusnya hari Jumat. Ya, nggak apa-apa sekarang saja ya. Oke, Pak. Makasih. Sekarang saja di kampus ya sama-sama. Mangga ya teman-teman ya, saya pamit. Makasih, Pak.